Assalamualaikum, selamat sore. Selamat datang di program Bincang Bareng. Saya Dirman Arayan. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah seorang pemuda yang kreatif dan inspiratif yang mendirikan komunitas penghafal Al-Quran. Siapa dia? Inilah Bincang Bareng. Ya kawan, sebelum kita berbincang, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Saya sebagai salah satu penanggung jawab kelas hafalan Al-Quran khusus Ahwat ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami pada kelas hafalan Al-Quran online selama bulan Ramadan dengan target hafalan 1 juz. Untuk syarat dan ketentuannya, yang pertama, teman-teman harus serius dan bersungguh-sungguh dalam menghafal. Yang kedua, mengikuti instruksi dari penanggung jawab kelas dan berusaha untuk memenuhi target yang telah ditentukan. Hai teman-teman, buat teman-teman yang ingin belajar Al-Quran, ingin menghafal Quran, caranya gampang banget. Di Sumbawa kini telah hadir komunitas penghafal Quran Kabupaten Sumbawa. Caranya gampang banget loh, cukup klik link di bawah ini ya, atau bisa hubungi kontak person yang Ikhwan dan yang Akhwat. Dan Sapaan Akrab pemuda kreatif ini membentuk sebuah komunitas yang diberi nama Komunitas Penghafal Al-Quran. Beralamatkan di Kampung Pancawarga, Desa Labuan Sumbawa, Kecamatan Labuan Badas, komunitas ini didirikan selain untuk menghafal Al-Quran, juga menjadi wadah saling bersilaturahmi antar anggota. Febi Tio Ramadhanu telah terhubung melalui sambungan video call WA karena kondisi corona ya, jadi kita tidak bisa melakukan ngobrol bareng secara langsung, secara tatap muka. Jadi hari ini kami akan mewawancarai beliau terkait dengan komunitas penghafal Al-Quran. Ya, sehat Mas Danu? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Mas Danu terkait dengan komunitas penghafal Al-Quran. Awal mula punya ide untuk membangun komunitas ini seperti apa ceritanya? Jadi awal mula memiliki ide membentuk komunitas penghafal Al-Quran ini karena saya pribadi mengalami kesulitan ketika menghafal karena tidak memiliki kawan. Sehingga saya berinisiatif mengajak teman saat itu teman kampus untuk melakukan murojaah bareng. Tetapi ada teman-teman yang lain ingin mengikuti. Nah, dan saya memberi usul pada teman-teman bahwa lebih baik kita membuat suatu komunitas agar ranahnya lebih besar. Sekretariatnya berada di mana? Kemudian awal berdiri itu ada berapa anggota yang daftar pada awal mula berdiri? Sekarang sekretariatnya ada di Kampung Pancawarga di RT 03 RW 09. Nah, pada awal terbentuknya komunitas ini kami hanya memiliki pertama 3 anggota. Nah, tetapi hingga saat ini kami memiliki 40 anggota. Saya penasaran nih, kegiatan apa saja yang pernah dilaksanakan ya di awal-awal berdirinya komunitas ini. Kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan berapa kali dalam sepekan, Mas Danu? Jadi kegiatan dalam komunitas penghafal Al-Quran ini yang pertama tentunya kita melakukan menghafal. Nah, dan yang kedua melakukan tahsin, dan yang ketiga melakukan pembelajaran irama. Ya. Nah, dalam pertemuannya kami melakukan pertemuan sepekan itu 1 kali, yaitu di Pantai Jempol. Kenapa kami memilih Pantai Jempol? Karena agar komunitas ini lebih santai dan fleksibel dan agar menarik minat para muda-mudi di kota Sumbawa ini. Iya. Target hafalan, target berapa juz dalam komunitas ini harus dihafal? Target hafalan dalam komunitas penghafal Quran ini kita menargetkan 1 hari itu sebenarnya kesepakatan awal itu 7 baris, akan tetapi kan ada teman-teman yang tidak mampu dalam sehari 7 baris, kami memperingankan sampai sehari itu 1 baris, sehingga jika ia istiqomah sehari 1 baris, tentu dalam 1 tahun insya Allah dia akan menghafal 1 tahun 1 juz. Ya, luar biasa ya. Kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan ya. Kira-kira ada agenda khusus tidak selama menjelang atau nanti
selama bulan Ramadan mungkin ada kegiatan agenda khusus yang diagendakan oleh komunitas penghafal Al-Quran ini? Ya, untuk di bulan Ramadan kali ini kami komunitas penghafal Al-Quran membuat kelas hafalan Quran secara online selama di bulan Ramadan ini dengan target hafalan 1 juz. Nah, jadi sebenarnya kami ingin melakukan pertemuan, tetapi pemerintah menghimbau kepada kita semua agar untuk menghindari suatu perkumpulan, sehingga saya berinisiatif membuat kelas online dalam menghafal Quran selama di bulan Ramadan ini dengan target hafalan 1 juz. Nah, jadi di penghujung Ramadan kami berharap wabah penyakit ini sudah mulai reda dan bahkan hilang, sehingga kami di ujung Ramadan kami melakukan ujian bersama dengan hafalan yang kami hafalkan selama bulan Ramadan, sehingga setelah lulus kami akan melakukan istilah syukuran, memberikan takjil atau makanan terhadap anak yatim dan lain sebagainya. Apakah teman-teman di luar komunitas yang ingin bergabung kemudian mereka sama sekali belum mampu ya atau belum fasih membaca Al-Quran, apakah mereka ini diperbolehkan ikut di dalam komunitas ini yang khususnya agenda selama bulan suci Ramadan nanti? Tentu sangat boleh, Ustaz. Karena kami di sini membuat ada musrik yang khusus menangani teman-teman yang belum fasih membaca Al-Quran, sehingga di dalam kelas online-nya dia berfokus untuk mempelajari dulu bacaan Al-Quran tentang hurufnya, tahaninya, tajwidnya dan lain sebagainya, sehingga ya akan kami pisahkan. Jadi yang belum lancar membaca Al-Quran kami akan pisahkan dengan yang sudah lancar membaca Al-Quran. Untuk teman-teman di luaran sana yang pengen ikut bergabung, kira-kira caranya gimana nih Mas Danu? Dengan menghubungi nomor saya yang tertera di bawah ini, dan kami akan salurkan masukkan ke dalam grup, entah itu grup Iwan atau Ahwat. Oke Mas Danu, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Apa agenda ke depan? Baik, untuk agenda selanjutnya komunitas, pertama ada satu rencana besar yang ingin kami buat pada teman-teman. Yang pertama, kami ingin membuat pusat pembelajaran Quran di setiap desa. Jadi setiap desa itu kami membuat pusat pembelajaran Quran dengan diberikannya kurikulum. Jadi tidak hanya adik-adik kita dia mampu belajar membaca Al-Quran saja, tetapi kita tekankan kepada adab dan pengetahuan umum tentang doa-doa, sholawatan, dan kami ingin melakukan kerjasama terhadap Samawa Foundation dengan memberi bantuan beasiswa terhadap penghafal Al-Quran yang kurang mampu dan ingin melanjutkan di perkuliahan di perguruan tinggi. Yang selanjutnya, jadi gini Ustaz, kami dari komunitas penghafal Al-Quran ini kami ingin sosialisasi terhadap majelis taklim di setiap Kabupaten Sumbawa. Jadi kami ingin sosialisasi tentang betapa mudahnya kita menghafal Al-Quran. Jadi bahwa orang-orang tua, anak-anak muda menganggap hafal Al-Quran itu sangat sulit. Nah, jadi kami ingin sosialisasi betapa mudahnya menghafal Al-Quran. Nah, dan kami juga membuka kelas privat mengaji. Nah, jadi kalau ibu-ibu, bapak yang ingin anaknya belajar ngaji tetapi tidak ingin keluar dari rumah, dan kami membuka kelas privat, kami menyediakan gurunya, Ustaz. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Danu sudah menjadi narasumber di program Bincang Bareng edisi kali ini. Sukses selalu buat Mas Danu dan juga komunitas penghafal Al-Qurannya ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Saya Dirman Arayan. Terima kasih. Sampai jumpa.